saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Jelajahi cara Prabowo Subianto melarang pendukungnya 02 untuk tidak datang ke Mahkamah Konstitusi atau membatalkan aksi di Mahkamah Konstitusi pada Jumat 19 April. Dan koordinator tim Prabowo Subianto juga akhirnya memutuskan untuk membatalkan. Baru saja Presiden terpilih Prabowo Subianto menyerukan agar rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pendukungnya hari Jumat ini untuk dibatalkan. Prabowo tak mau aksi-aksi seperti itu justru kontraproduktif bagi keutuhan bangsa kita. Bukan karena kita lemah, justru karena kita kuat, kita harus bisa menahan diri. Berikan ruang yang luas bagi para hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan secara arif dan bijaksana. Sebetulnya memang sudah terlalu jauh fasilitas yang diberikan Mahkamah Konstitusi bagi pihak yang kalah. Padahal kalau digabungkan pun suara 01 dan 03 juga belum cukup untuk mengalahkan 02. Selisihnya masih sekitar 30 juta suara lagi. MK sampai memanggil 4 menteri sekaligus untuk menyelidiki adanya kecurangan atau tidak. Untung tak sekalian memanggil presiden. Terlalu jauh MK menelusuri perkara sengketa hasil Pilpres tanpa ada bukti-bukti yang terang seterang cahaya. Wajar saja para pendukung 02 mulai gelisah atas situasi yang berkembang selama ini. Semua bisa saja terjadi. Jangan-jangan memang hasil Pilpres bisa berubah di tangan hakim MK. Orang tidur, makanan orang terjaga. Makanya mereka pelan-pelan mulai membangun dan berbaris. Tapi lagi-lagi Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanannya. Dulu pada saat kalah, pendukungnya bentrok dengan aparat di Bawaslu. Dia malah meminta agar pendukungnya pulang. Kini saat menang pun, bahkan saat pendukungnya belum berunjuk rasa pun, Prabowo sudah meminta balik kanan. Prabowo tahu betul bahwa tantangan bangsa kita ke depan bukanlah ini semua, tapi persatuan Indonesia itu sendiri. Itulah Prabowo Subianto yang akhirnya membatalkan kepada para pendukungnya yang akan ikut aksi demo pada hari Jumat. Lain Prabowo dengan lain juga dengan Anies Baswedan yang pendukungnya tetap akan demo pada 16, 19 dan 22 April 2024. Pendukung Anies Baswedan tetap akan demo sampai dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajang daripada pembuktian kita di tanggal besok 16 dan tanggal 19 untuk hadir di MK. Ya, sebagai barometer kekuatan daripada umat yang masih cinta pada bangsa negaranya, yang masih cinta pada kebenaran dan keadilan. Karena bagaimanapun juga ini pertaruhan daripada kebenaran dan keadilan melawan satu kecurangan. Ya, kita berharap hakim Majelis Konstitusi ini benar-benar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berani mengambil keputusan, ya, walaupun itu pahit. Ya, jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Rakyat akan bersama hakim. Ya, kita akan bersama hakim dan siap untuk melindungi hakim-hakim daripada ancaman, intimidasi, ya, dan teror dan lain sebagainya. Insya Allah, rakyat Indonesia yang masih berakal sehat pasti akan bersama dengan hakim yang jujur. Maka dari itu kami himbau kepada hakim Mahkamah Konstitusi, putuslah dengan hati nurani. Lihatlah dengan jernih, karena suara hakim adalah suara Tuhan. Maka suara Tuhan
pasti adalah suara kebenaran. Lawan kecurangan, apapun yang terjadi, kebenaran harus tegak. Pendukung Anies tetap mengadakan demo di Mahkamah Konstitusi meski pendukung Prabowo dilarang untuk aksi demo. Pendukung Anies Baswedan tetap 27 Maret sampai April akan unjuk rasa ke Mahkamah. Insya Allah tanggal 27 Capres dan Cawapres kita akan hadir ke MK. Insya Allah akan mengawal beliau. Kita ramaikan dan mudah-mudahan persidangan di MK Allah beri kemenangan. Ya, itulah pendukung Anies Baswedan yang tetap ngotot mau hadir di Mahkamah Konstitusi. Pendukung Anies Baswedan menuduh ketidakadilan yang dilakukan oleh Joko Widodo dan mereka teriak-teriak akan mendemo ke MK. Perjuangan dia kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Joko Widodo, maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Ya, silakan Bunda. Ya, mewakili aja Pak, mewakili Pak, jangan. Waktu, dari segi waktu, ayo. Ini waktunya sudah mendekati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir dan yang ada di atas panggung, mari kita berjanji, insya Allah besok tanggal 1, kemudian tanggal berapa lagi yang 03? 20. Tanggal 1 sama tanggal 2 kita ramaikan, kita bawa orang sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti membutuhkan dana dan sebagainya, barangkali bisa kita komunikasikan sebanyak-banyaknya. Satu orang kita bawa 20 orang, ini kalau ada 400 kan banyak jadinya. Jadi mudah-mudahan satu orang kita bisa bawa 30 orang atau bawa lagi 50 orang. Ini himbauan dari saya, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kalau tidak hari ini, anak-anak kita tidak mungkin bisa seperti kita giginya, karena mereka tidak tahu sejarah. Kita yang masih tahu sejarah, maka kita akan mau berjuang. Insya Allah saudara sekalian, kita berjuang ini tidak sia-sia. Insya Allah Allah sudah sediakan bagi kita surga. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah wa dan alaiha haqqun fit Taurat wal Injil wal Quran. Jadi orang yang beragama apapun, kalau mereka percaya pada Injil, pada Taurat, pada Quran, mereka sudah disiapkan oleh Allah sebuah surga nanti. Insya Allah kita semua dunia bahagia, akhirat juga mendapat surga. Demikian anjuran saya dan himbauan saya. Jangan ada di antara kita yang hari ini hadir tidak datang tanggal 1 dan tanggal 2. Bawalah teman sebanyak-banyak. Bawalah teman sebanyak-banyaknya. Pendukung Anies Baswedan akan mengepung Mahkamah Konstitusi. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek sampai anak-anak semuanya akan dibawa, per orang bawa 20 orang. Aduh. Apa enggak capek, Nek? Sebuah demo ricu dan seorang kakek-kakek dibawa pihak kepolisian dikarenakan mungkin terluka kena lemparan batu, barangkali begitu ya. Kita merdekakan bangsa ini. Allah Akbar. Itulah pendukung Anies Baswedan yang teriak-teriak mau memenangkan Anies Baswedan walaupun cuma 24%. Ya tidak mau mengakui yang 58,6%. Aduh, parah. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!